Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang hari ini meskipun mungkin kita belum bisa beribadah di gereja, tapi percayalah Tuhan yang berkati kita semua. Kita masuki bulan Mei, satu hal yang saya percaya, satu hal yang kita sama-sama yakini, bahwa Tuhan sayang kepada kita semua, Tuhan cinta kepada kita semua. Satu hal yang kita rindukan, yaitu kita mau bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita menyatakan kepada Tuhan kerinduan kita kepadanya. Kita mau menyembah Dia lebih lagi, mengucap syukur kepada Tuhan lebih lagi. Hal yang ku rindu
setiap kebaikan-Mu, setiap kekuatan kesehatan yang masih berikan dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan, sampai saat ini minggu yang pertama di bulan Mei ini Tuhan, kami boleh semua hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak lebih baik sedang kami menaikkan setiap ucapan syukur kami, menaikkan setiap pujian kami, menaikkan setiap penyembahan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, tidak membatasi kami untuk meninggikan Engkau. Dimanapun kami berada Tuhan, tidak membatasi kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau pimpin ibadah ini Tuhan. Engkau yang pimpin setiap kami, setiap rumah tangga, setiap pribadi lepas pribadi yang melakukan ibadah Bapa. Tuhan yang berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan firman yang diberitakan oleh hamba-Mu boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali Tuhan, kami boleh menyelesaikan hari kami boleh berselesai beribadah Tuhan dengan berkat yang baru, dengan sukacita yang baru daripada-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sobat kami yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami di saat kami senang, di saat kami susah, di saat kami menderita, di saat kami mengalami segala sesuatu. Engkau terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat semuanya. Kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita menyatakan bahwa Dia adalah sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di waktu kita susah, di waktu kita senang, kondisi kita kayak apa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan, kita tidak akan mungkin melewati segala sesuatu. Kita akan lemah tanpa kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita minta setiap pribadi lepas pribadi kita, dimanapun kita berada saat ini, bilang Tuhan yang menguatkan kita melalui firman Tuhan. Amin. Firman-Mu katakan besertaku, mataku menuju jiwaku, Tuhan selalu ku nantikan di setiap
Ini semua benar dari Engkau dan semua adalah kebutuhan kami di hari-hari ini. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita siapkan hati kita. Kita siapkan
tempat kita masing-masing di rumah kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya pada hari ini, karena kita masuki hari yang ketiga lagi ya di bulan Mei atau bulan yang kelima di tahun ini, tahun 2020 ini ya. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang kelima ya pada hari ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menyertai saya dan saudara untuk kembali ada di bulan ini. Saya percaya bahwa Tuhan juga akan sanggupkan kita sebagaimana bulan-bulan sebelumnya melewati waktu-waktu kita, hari-hari kita. Kita percaya sepanjang bulan ini juga Tuhan akan menyertai dengan penyertaan Allah yang khusus, yang mungkin rahasia bagi kita, tapi pasti kita akan alami dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Dan pada hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah kita masing-masing. Semoga kita tetap semangat, kita tetap sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus ya. Itu yang menjadi harapan kami, menjadi doa kami juga seisi pastori, agar supaya semua jemaat dimanapun berada tetap ada di dalam rencana Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, keselamatan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat atas kita. Mari saya mengajak kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab kita. Sebelum nanti sebentar kita akan juga sekaligus mempersiapkan diri kita. Selain mendengarkan firman Allah, kita akan sama-sama diberkati lewat perjamuan asa yang kudus pada hari ini, karena kita masuk di minggu yang pertama. Setiap minggu pertama kita mengadakan ibadah disertai dengan perjamuan asa yang kudus. Dan ini kita memperingati hari di mana dengan perjamuan asa yang kudus ini, di mana Tuhan kita Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Dia mati dan dibangkitkan untuk kita. Dan setiap kita bersekutu dengan Tuhan lewat tubuh dan darahnya, seberapa banyak kali firman Allah katakan kita melakukannya, itu menjadi satu peringatan akan kita, atau kita bisa diberikan kepada oleh Tuhan waktu untuk kita bisa mengingat akan segala kebaikan cintanya Tuhan atas kita. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 perikop ini. Tetapi saya hanya baca ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan membahas di sini, judulnya adalah dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah, bukan di luar tetapi dalam lindungan Allah. Ya, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, atau bagaimana kita bisa rasakan, kita bisa alami perasaan kita kalau kita ada di dalam Tuhan, ya. Mari kita akan lihat ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita. Sekali lagi, kitab Mazmur 91. Kita sudah mendapat ayat ini, Mazmur 91, ya. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Allah berbunyi demikian buat kita. Firman Allah berbunyi demikian, firman Allah dalam kitab Mazmur ini dikatakan ayat yang pertama Mazmur 91 dikatakan begini: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi kita baca dua ayat di sana, ayat 1 dan ayat yang kedua kitab Mazmur ini. Ya, kalau kita perhatikan ayat yang pertama itu ada dua kali kita jumpai, ya, ada kata di dalam atau dalam lindungan yang maha tinggi, ya, bagian A di ayat yang pertama. Bagian B di ayat yang pertama dikatakan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, jadi ada di dalam bukan di luar, ya. Dan orang yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Sekali lagi, itu ada bicara soal sesuatu yang di dalam, ya, bukan ada di luar, ya. Di dalam lindungan yang maha tinggi.
dan di dalam naungan yang maha kuasa. Jadi ada dua nama Allah di sana. Di situ dikatakan Allah yang maha kuasa, ya, El Shaddai. Sedangkan kita lihat di bagian pertama Allah yang maha tinggi, El Roi kalau saya tidak salah dalam bahasa asli Alkitabnya. Nah, kita lihat di sini itu kita bicara soal orang percaya yang ada di dalam, ya, bukan ada di luar Tuhan. Ya, ayat yang pertama. Kalau saja kitab Mazmur berkata begini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu kitab Mazmur berkata, kalau dekat dengan Allah itu kita bisa rasa ada ketenangan, ya. Dekat dengan Tuhan saja kita sudah bisa rasa ada hal-hal yang kita bisa dapatkan, ada keuntungan di sana. Firman Allah berkata Mazmur 62 adalah kita akan melihat ketenangan. Dekat dengan Allah ada ketenangan, bukan cuma ketenangan, tapi kita akan melihat di situ dikatakan hanya Dia gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, dan keselamatanku, ada kata di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Kalau kita saja dekat dengan Tuhan, ayat itu katakan Mazmur 62, itu sudah kita dapatkan berbagai hal di sana, ya. Ada rasa aman, ada ketenangan, ada keselamatan, ada kekuatan bagaikan gunung batu digambarkan di sana. Ada satu benteng yang akan melindungi kita, ada perlindungan. Itu di kitab Mazmur katakan kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah, ini kita akan membahas, bukan lagi membahas apa yang kita akan dapatkan atau anak-anak Tuhan lihat kalau kita ada dekat dengan Tuhan, tapi ini lebih jauh lagi dari sekadar dekat adalah kalau kita ada di dalam Tuhan, ya. Dan kita harus tahu bahwa hanya Yesus yang bisa membawa kita untuk kita ada di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Jalan dan jalurnya hanyalah lewat Yesus, lewat kematian kebangkitannya, lewat percaya kita meresponi akan kasih anugerah Tuhan yang sudah mati bangkit bagi kita, dan Dia menawarkan keselamatan bagi kita. Setiap yang percaya, kata Alkitab, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita meresponi, kita akan melihat kita ada di dalam Tuhan, berada di dalam Kristus. Nah, kita akan membahas, ya, kita akan lihat di sini apa yang kita dapatkan atau kita bisa miliki kalau kita ada di dalam, ya. Dekat saja kita lihat begitu banyak hal yang kita bisa dapatkan kalau dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, ya. Di ayat-ayat yang kita bisa lihat di ayat yang ke-14 ya sampai 16, ya. Kalau kita dekat, kita melekat dengan Tuhan, Mazmur 91, ya, kita akan lihat di situ dikatakan Tuhan akan meluputkan kita, Dia akan membentengi kita. Kalau kita berseru, Dia akan dengar doa kita. Kalau kita dekat dengan Dia, Dia akan menyertai kita dalam kesesakan, akan meluputkan kita, umur kita akan dipuaskan oleh Tuhan, dan kita akan lihat keselamatan yang sesungguhnya dari Tuhan. Itu kalau dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Nah, sekarang ini kalau kita ada di dalam, kita akan lihat apa saja yang kita bisa rasakan. Coba kita baca Alkitab kita, ya. Kita akan lihat janji Tuhan kepada kita. Yang pertama, kalau kita ada di dalam Tuhan, hal yang kita bisa miliki, yang kita bisa alami dan dapatkan, itu yang pertama adalah minimal kita bisa lihat di sana adalah janji-janji Tuhan kita bisa dapatkan. Amin, saudara. Kalau kita ada di dalam Tuhan, bukan cuma sekedar kita merasakan satu bagian, dua bagian saja, atau tiga, katakanlah saudara mau rindu berapa, 10 bagian, 12, tapi kita akan lihat, kita akan mengalami, mendapatkan di dalam Dia, kita akan temui itu semua janji-janji Tuhan kita akan dapatkan di sana. Bukankah dalam kitab Mazmur 27 ayat yang keempat itu Daud berkata begini bahwa dia bilang di kitab itu begitu luar biasa, dalam kitab Mazmur. Saya tidak mencatat di sini, tapi saya hanya sambil lewat itu dikatakan, saya ingat itu luar biasa. Firman Allah berkata, ya, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, ya. Diam di dalam rumah Tuhan, dia di rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kalau kita ada di dalam, itu luar biasa, ya. Kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan, semua janji-janji Tuhan. Itu yang pertama yang kita bisa lihat kalau kita ada di dalam.
kita akan melihat di sana dan kita akan memiliki janji-janji Tuhan. Minimal janji Tuhan yang kita bisa mungkin dapatkan di sana. Yang pertama dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28, janji untuk hidup dalam kelegaan. Amin saudara. Janji untuk hidup dalam kelegaan kita bisa dapatkan ada di dalam Kristus ya. Hari-hari ini berapa banyak di antara kita lihat ya orang-orang yang berhadapan dengan situasi yang menakutkan ini ya. Kematian ada di mana-mana, ada di depan mata kita ya, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Kita lihat, nah ini membuat orang kadang-kala mungkin perasaannya galau ya, perasaannya mungkin gelisah ya. Setiap kali mungkin kita dengar ada orang yang mungkin kena atau kita baca ya dengan corona kita gelisah ya. Tapi kita lihat di sini firman Tuhan berkata bahwa kalau kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam Tuhan, maka kita lihat yang pertama kita akan melihat, menikmati janji-janji Tuhan. Janji Tuhan yang pertama adalah kita akan melihat Tuhan janji untuk kita akan hidup dalam kelegaan. Dalam situasi apapun Tuhan janji kita akan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Amin saudara. Ada kelegaan, ada damai, ada sukacita yang Tuhan beri kepada kita. Janji apa lagi yang kita bisa dapatkan kalau kita ada di dalam Kristus? Yang berikut kita lihat janji hidup dalam kelegaan. Yang kedua saya catat di sini janji untuk hidup dalam kemerdekaan. Itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Itu janji untuk kita hidup dalam kemerdekaan, dalam kebebasan ya. Kita lihat juga di hari-hari ini orang kalau di rumah terus di rumah saja kita lihat ya seakan-akan tidak bebas ruang gerak kita karena mungkin bolak-balik di situ-situ saja ya. Kita lihat kamar, kita lihat ruang tamu, kita lihat dapur tempat kita makan dan lain sebagainya karena memang diminta untuk kita di rumah saja. Tapi kita lihat sebagai orang percaya Tuhan janji kalau kita ada di dalam Kristus ya, kita lihat Tuhan janji yang di sini yang kedua adalah janji untuk Tuhan berikan kita satu kehidupan yang penuh dengan kebebasan, kemerdekaan ya. Jadi jangan takut kita di rumah ya, dimanapun kita berada, tapi ingat Tuhan janji kepada kita ya, kita akan hidup dalam kemerdekaan, kelegaan dan kemerdekaan. Berikut yang lain kita lihat, kalau kita ada di dalam Kristus, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata bahwa orang yang ada di dalam Kristus, kita lihat janji yang berikut adalah janji hidup di dalam kelimpahan ya. Dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang ya supaya kamu mempunyai hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan buat kita. Nah kita lihat, jadi kalau kita perhatikan ternyata orang-orang yang ada di dalam Kristus dia akan menikmati, dia akan mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa buat kita ya. Bukan cuma 3 hal yang saya sebutkan kepada kita, janji tentang kelegaan, janji tentang kemerdekaan, janji tentang penyertaannya juga ada. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang terakhir, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu janji buat kita. Dan ada banyak sekali janji. Nah saya lihat di sini, jadi kalau kita ada di dalam Kristus yang pertama, kita akan lihat di sini, kita akan mengalami terobosan dalam berbagai di sini keterbatasan. Kita akan melihat hal-hal yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Berbagai hal yang mungkin kita tidak bisa kerjakan dengan kekuatan kita, tetapi kalau kita ada di dalam Kristus dan kita berjumpa, kita melihat di sana ada banyak sekali kekayaan janji-janji Allah buat kita, maka kita akan lihat, kita akan hidup dengan janjinya Tuhan atas kita ya. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Jadi yang pertama, kalau kita ada di dalam Kristus, kita akan lihat hal yang pertama di sana yang kita bisa jumpai, yang kita bisa miliki secara permanen adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat, saya biar tidak terlalu lama karena kita akan sebentar akan sama-sama ambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus. Yang kedua, kita lihat di sini, kalau kita ada di dalam Kristus, hal apa yang kita bisa dapatkan kalau kita ada di dalam Kristus? Coba kita lihat dalam Alkitab kita, ya. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-23, ya. Kita lihat kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita ya.
kitab Roma pasal yang ke-8, di situ ayat yang ke-23, apa yang kita bisa dapatkan di sana? Ya, firman Allah berkata begini, Roma 8 ayat yang ke-23, ya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi kita lihat yang berikut kita lihat adalah apa hal-hal yang kita bisa lihat di dalam Kristus, pengharapan yang kita bisa lihat. Saya bacakan satu ayat tadi, Roma pasal yang ke-8 ayat 23, ya, pengharapan apa yang kita jumpai di dalam Kristus. Yang pertama kita bisa lihat adalah tentang pengangkatan sebagai anak. Alkitab sudah kita bacakan, saya sudah bacakan kepada kita, ya, dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-23 tadi, bahwa sungguh luar biasa kalau kita ada di dalam Kristus, pengharapannya kita diangkat sebagai anak daripada Allah. Berarti kalau kita sebagai anak, berarti kita juga nanti lihat bahwa kita juga ada ahli waris, ya, dari kerajaan sorga, ya, itu Alkitab katakan. Jadi pengangkatan sebagai anak, ya, pengharapan apa lagi yang kita bisa lihat kalau kita ada dalam Kristus? 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang kedua, coba kita lihat sebentar. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes pasal yang ke-3. Ayatnya yang kedua, apa yang kita katakan di sana? Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya, amin. Kita adalah anak-anak Allah, ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin, saudara. Jadi kita melihat yang kedua, ya, pengharapan apa yang kita bisa dapatkan di dalam Kristus. Yang kedua, selain pengangkatan sebagai anak kita, ya, yang kedua adalah menjadi sama dengan Dia, ya, atau serupa dengan Kristus. Itu harapan kita, ya. Jadi orang-orang yang masih hidup dalam pengharapan untuk kita bisa sama seperti Kristus, maka kita akan lihat pada satu waktu itu akan menjadi kenyataan bagi kita, ya. Ada lagu yang berkata, seperti Yesus, itu saja yang aku minta dalam perjalananku menuju ke sorga, adalah hanya seperti Yesus. Karena kalau kita tidak bisa diubah seperti Yesus, kita tidak bisa sampai ke sorga, ya. Sebab itu pengharapan kalau kita ada dalam Kristus yang kita bisa jumpai di sana adalah ternyata supaya kita menjadi sama dengan Dia. Itu harapan kita. Jadi setiap hari kita berjuang juga, ya, kita berkumpul juga supaya setiap hal yang kita kerjakan itu memang proses begitu panjang, ya. Tetapi setiap hari yang kita lakukan, kita lihat itu akan kita menyesuaikan supaya mungkin kita baru mampu hidup, memang masih mungkin jauh dari Tuhan, yang dari Tuhan harapkan bagi kita. Tapi oleh Roh-Nya, oleh Roh Kudus, saya percaya Dia akan mampukan kita untuk kita menuju kepada kesempurnaan. Artinya kita menuju pada satu hidup yang sama seperti Dia, ya, seperti Yesus, dengan mungkin lewat pekerjaan Roh Kudus, dengan Roh Kudus atau lewat pekerjaan Roh Kudus yang bersama dengan kita. Karena kalau kekuatan kita tidak bisa jadi sama seperti Yesus. Kita membutuhkan Yesus, membutuhkan Roh-Nya bersama dengan kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Makanya patokan hidup kita sebagai orang percaya jangan pendeta, ya, jangan hamba Tuhan, karena satu waktu mungkin hamba Tuhan karena dia masih manusia bisa mengecewakan kita, ya. Jadi patokan kita dalam kita mengiring Tuhan kalau bisa cuma satu, jangan dua, ya, cuma satu. Kalau bisa adalah hanya Yesus, yang memang sudah dicatat banyak kali dalam Alkitab. Seperti Yesus, kita berusaha seperti Yesus, ya. Jangan seperti pendeta, atau kita mungkin lihat ada satu tokoh yang rohaniwan, atau kita lihat satu tokoh yang luar biasa, yang dahsyat mungkin perbuatan baiknya, jadi kita ikut juga, minimal kita bisa sama seperti dia. Jangan, ya. Yang Tuhan minta supaya kita sempurna, ya, adalah harus kita berharap kita itu sama seperti Dia, seperti Yesus. Amin, saudara. Itu menjadi harapan kita. Karena kalau orang berharap untuk mungkin bagaimana kita bisa kaya,
Ya, harapan kita memang kalau semua orang pasti berharap secara jasmani, harapan kita supaya kita diberkati, ya, supaya kita melihat hari-hari baik, mungkin bisa melihat masa depan yang luar biasa dengan lewat jasmani kita, ya, dan juga lewat materi kita, ya. Kita banyak uang, pekerjaan, pangkat dan lain sebagainya yang ditambahkan, yang diizinkan Tuhan untuk kita bisa dapat atau dipercayakan kepada kita. Dan berikut juga kalau hal-hal jasmani, kita berharap agar supaya tentunya sehat, kuat, panjang umur. Tetapi jangan lupa, lebih dari semua yang kita harapkan, materi dan jasmani, yang kekal adalah kalau kita berharap untuk kita serupa dengan Kristus, yaitu hal-hal yang rohani. Amin, saudara. Jadi kita harus terus berharap. Memang harapan kita berarti memang ada hal-hal lain juga selain saya bahas tadi di atas, ya. Pengangkatan sebagai anak, dan yang kedua kita sedang lihat ini adalah supaya menjadi serupa dengan Kristus. Ada harapan kecil yang lain juga, tetapi utamanya adalah kita berharap memang selama kita menjalani hidup kita mengiring Tuhan, minimal kita lihat ada hal-hal yang bisa Tuhan izinkan, ya, kita tinggalkan, kita rubah dan menyerupai seperti Yesus atau seperti Tuhan kita. Jadi harapan kita yang kedua adalah menjadi sama seperti Kristus, ya. Jadi jangan pernah kita berusaha jadi sama seperti Kristus dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, atau dengan mungkin usaha baik, perbuatan baik kita. Itu tidak akan pernah goal, tidak akan pernah tercapai. Yang ditemukan adalah kekecewaan, ya, kita akan dapatkan di sana. Tapi berusaha dengan kekuatan Allah, kita akan bisa sampai kita sama seperti Kristus. Kita lihat lagi dalam kitab Roma. Kita kembali ke kitab Roma tadi, ya. Karena tadi saya ada lewati satu ayat di sana. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Coba kita lihat sebentar. 8 ayat yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-17 kitab Roma pasal yang ke-8 tadi ada kita lihat. Jadi apalagi yang kita harapkan, ya, selain kita berharap sebagai yang pertama adalah pengangkatan kita sebagai anak. Jadi lebih kepada hal-hal rohani yang saya bawa kepada kita, ya. Kalau kita ada dalam Kristus, itu yang menjadi harapan utama kita, ya. Yang kedua menjadi sama seperti Kristus, itu harapan utama kita juga. Yang ketiga ini adalah 8 ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya, ya, janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan apa? Dengan Dia. Jadi kita lihat bahwa ini harapan kita. Jadi ada beberapa harapan, walaupun saya sedikit menyelipkan tadi, ada harapan-harapan yang lain, harapan jasmani, harapan secara materi kita itu boleh saja di sana selama kita ada di dunia. Tapi harapan yang saya sedang bahas di sini adalah harapan-harapan utama kita. Ternyata pengangkatan sebagai anak, menjadi serupa dengan Kristus. Yang terakhir, yang ketiga adalah dapat mewarisi kerajaan kekal atau kerajaan sorga. Itu yang Alkitab katakan. Karena kita lihat sebagaimana Yesus ini dicontohkan di sini, bahwa Yesus itu menderita, ya. Dan kalau kita juga melihat seperti Yesus, kalau Yesus saja menderita, dan kita pun bukan karena kelalaian kita ikut menderita juga, ya. Kita ikut juga merasakan apa yang Yesus alami, yang Yesus rasakan, ya. Ada ujian-ujian memang di luar kemampuan kita datang dan kita mengalami, maka kita lihat ternyata kita akan menerima harapan kita supaya kita bisa mewarisi. Sebagaimana Yesus waktu dia menderita itu ditutup dan dikunci dengan apa? Setelah dia menyelesaikan penderitaannya, dia mati, dia bangkit, itu ada kemuliaan. Harapan kita utama sebagai orang percaya ketika kita ada dalam Kristus, ternyata kita akan mewarisi hal-hal yang sorga, hal-hal sorgawi. Yaitu kita lihat kalau kita menderita di dunia ini, kita punya harapan warisan yang kita bisa dapat seperti Yesus adalah kita juga akan dimuliakan sama seperti Kristus. Amin. Makanya dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 berkata begini, tadi kan ayat 17, ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Tidak dapat dibandingkan. Kalau kita menderita, ya, ada juga bilang bahwa orang percaya, orang Kristen tidak usah menderita, ya, karena Yesus saja yang menderita,
ya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Mengapa kita perlu menderita? Jangan kita percaya seperti itu, karena kita lihat Alkitab tidak mengatakan demikian, mengajarkan demikian. Kalau kita ingin dipermuliakan bersama dengan Kristus, Roma 8 ayat 17, maka kita juga harus menderita sama seperti Kristus. Amin, saudara, menderita. Jadi jangan ada anak Tuhan, orang percaya dia takut dengan penderitaan atau alergi dengan masuk dalam ujian, cobaan yang memang itu ada rencana Tuhan kita ada di sana. Termasuk tidak bisa kita elakkan, ya. Tidak ada kewenangan kita, tidak ada kekuatan, kemampuan untuk kita mempersalahkan negara mana yang salah, si A, si B, orang tertentu yang mungkin kita bisa tunjuk lewat kita baca, lihat di media sosial, oh ternyata ini yang salah ya. Ini penyebab sampai corona ada ya, sampai menelan sekian ratus ribu bahkan jutaan mungkin jiwa yang kena dengan corona, bahkan mungkin yang meninggal sampai berapa puluh ribu, ratusan ribu di dunia ya. Oh ini penyebabnya. Tidak usah kita mencari siapa penyebabnya, itu bukan bagian kita, itu bukan domain kita. Tetapi kita lihat saja firman Allah bahwa ini tidak kebetulan ada ya, karena Tuhan katakan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ternyata ketika kita melihat dari sudut pandang rohani, ternyata bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Orang yang tidak mau menderita tidak mungkin dia punya kemuliaan. Atau jangan bermimpi dia akan menikmati kemuliaan. Tetapi orang yang berani menderita, ya tidak mengeluh ketika berhadapan dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Saya harap jemaat Tuhan tidak ada pengeluhan ketika kita harus masih beberapa lama kita ada di rumah. Bersyukur saja kepada Tuhan ya. Jangan kita mengeluh, kita bersyukur kepada Tuhan, besarkan hati kita dan berkata bahwa pasti Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Amin saudara. Dan bukan cuma besarkan hati kita, besarkan nama Tuhan. Pujilah dia, jangan kita besarkan nama orang, besarkan nama negara tertentu yang bisa kuat, punya alat-alat canggih untuk luput, atau cuma mungkin sedikit yang ditimpa dengan corona dan lain sebagainya. Kita besarkan Tuhan ya, di mana kita ada, dan angkat hati kita ya kepada Tuhan dan berkata bahwa ternyata orang-orang yang berani menderita, yang memang ketika dia berhadapan dengan penderitaan, dia bersyukur, dia mampu untuk melihat dengan kemampuan ilahi yang ada pada kita tentang rencana Tuhan dalam hidup kita adalah kemuliaan di balik penderitaan. Amin saudara. Jadi saudara yang menderita, yang saudara ya hari-hari ini yang mungkin mengalami kesulitan ya, saudara bersyukur saja kepada Tuhan. Kita tidak usah bahas kerugiannya berapa banyak, karena sudah jelas-jelas di setiap tempat, di setiap negara tidak ada yang untung ya. Itu semua rugi ya, di mana-mana. Itu kita lihat semuanya menderita. Tapi kalau kita akan lihat dengan cara pandang yang benar dengan Alkitab, bahwa ternyata kalaupun Tuhan izinkan ini, kita akan lihat ada satu waktu ada kemuliaan yang menanti kita. Amin. Saudara, ada kemuliaan. Saya tidak tahu kemuliaan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, yang kita akan nikmati. Tapi yang jelas ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita, yang siap menderita, yang mengucap syukur saja kepada Tuhan setiap mengalami kesulitan, karena ternyata ini bukan rencana manusia, tapi ini ada rencana Tuhan yang besar. Yang terakhir, kita lihat ya, ada apa di dalam Kristus atau di dalam Tuhan yang kita bisa lihat, yang kita bisa miliki. Yang ketiga adalah ada masa depan yang kekal. Amin saudara. Ada masa depan yang kekal. Yang pertama saya sudah sebutkan kepada kita. Yang pertama yang kita bisa alami, yang kita bisa nikmati, yang kita bisa miliki kalau kita ada di dalam Kristus, janji-janji Tuhan. Atau dengan lain kata, semua janji Tuhan komplit kita akan dapatkan, kita akan nikmati, kita akan alami. Ya, ada sekian ribu janji Tuhan dalam Alkitab. Yang kedua, apa yang kita bisa jumpai, yang kita bisa nikmati, alami dalam Kristus, pengharapan. Ya, kita bisa dapatkan pengharapan. Ya, kita berharap kepada uang kita hari-hari ini, uang bisa habis ya. Kita lihat di mana-mana ya, orang begitu sebentar punya uang yang begitu banyak, sebentar juga ya kita lihat ya hilang begitu saja. Jadi kita tidak bisa berharap kepada uang, harta, benda kita, aset kita sekarang ini ya. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan sepenuhnya ya. Jadi berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat sini adalah masa depan yang kekal. Yang ketiga, yang ada di dalam Kristus adalah masa depan yang kekal. Ya,
tentunya kita punya anak-anak, kita siapkan mereka sedemikian rupa rencana-rencana, baik asuransi mereka, sekolah mereka, untuk mereka tujuannya adalah punya masa depan. Tapi ternyata jangan lupa, tentunya kita siapkan pendidikan mereka, kita arahkan mereka supaya mereka kuat dalam rohani mereka, iman mereka. Karena kalau mereka kuat rohani mereka akan menemukan harapan yang luar biasa, atau masa depan yang luar biasa. Itu adalah hanya di dalam Kristus Yesus saja. Kita lihat masa depan yang kekal. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-25. Saya bacakan kepada kita ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-25. Kita lihat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Coba saya baca untuk kita ya. Matius 25, 20 sampai 23. Saya bacakan, firman Allah berkata demikian ya. Karena ini dikatakan kita alami masa depan yang kekal ya di dalam Kristus. Coba saya ajak kita lihat ayat yang ke-20 dari Matius pasal yang ke-25. Apa yang dikatakan oleh Alkitab di sana? Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Ayat 1. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara besar, ya, yang besar. Maka masuklah ya dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan yang Tuhan berikan, percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sampai di sana. Jadi kita lihat yang berikut, kita lihat ini yang terakhir ya, adalah apa yang kita bisa jumpai di dalam Kristus. Di dalam Kristus atau di dalam Tuhan ya, kita bisa lihat ada masa depan yang kekal. Kita lihat di ayat yang ke-20 sampai 23 ya, menerima upah atas setiap apa yang kita kerjakan. Amin, saudara. Ini masa depan yang kekal ya, di dalam Kristus. Kita pasti akan menerima upah dari apa yang kita kerjakan. Saya terlalu percaya setiap apa yang kita lakukan selama ini untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia. Seperti 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58 dikatakan bahwa segala pekerjaanmu, segala jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak akan ada yang sia-sia atau yang percuma ya. Itu semua ada Tuhan menghitungnya. Karena kita lihat di sini ya, masa depan yang kekal. Yang pertama kita bisa lihat di situ ya, untuk menerima upah atas setiap pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan ada upahnya untuk kita. Ya, saya percaya setiap umat Tuhan kalau kita bertahan dalam ujian, bertahan sampai akhir ya, kita lihat orang yang bertahan sampai terakhir itu akan selamat, kata Alkitab ya. Kita bertahan menghadapi ujian, cobaan yang di hadapan kita yang begitu luar biasa yang kita sedang hadapi, maka kita akan melihat bukan cuma keselamatan tetapi ada upah yang menanti kita. Kita lihat dalam Alkitab ayat yang lain ya, tentang masa depan yang kita akan lihat. Yang pertama, menerima upah atas setiap perbuatan pekerjaan kita. Itu sudah dikatakan oleh Alkitab. Kita lihat yang berikut, ada dicatat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 ya. Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, coba kita lihat di sana ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, mari kita lihat di sana apa yang dikatakan oleh Alkitab. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, apa yang Alkitab katakan di sana, saya bacakan untuk kita. Firman Allah berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir,
dan aku telah memelihara iman. Ya, itu dikatakan 2 Timotius pasal yang ke 2 Timotius pasal yang ke 4 ayat yang ke-7 ya. Itu dikatakan mencapai garis akhir di ayat yang ke 7 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya ya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang berikut kita lihat ya masa depan yang kekal yang kita nantikan selain kita akan menerima upah dari setiap pekerjaan kita. Yang kedua, kita akan menerima mahkota setelah mencapai garis akhir. Ada yang bertanya, kalau tidak mencapai bagaimana? Ya, itu Tuhan yang tahu. Ya, tetapi kita lihat ini Alkitab mengatakan bahwa ketika kita bisa mencapai garis akhir, kita bertahan sampai kesudahannya. Kita lihat ternyata yang akan kita dapatkan, yang kita akan capai, yang kita akan nikmati adalah ada mahkota. Ya, mahkota kehidupan yang akan kita nikmati, yang akan kita alami. Yang terakhir, ya, kita lihat tentang masa depan yang kekal adalah dalam kitab Wahyu 21 ayat. Kita lihat di sana kitab Wahyu, ini ayat yang terakhir ya. Wahyu pasal 21 kita buka saja di paling terakhir tentunya ya. Wahyu pasal yang ke-21 kita akan lihat di sana apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya bacakan untuk kita Wahyu 21. Saya bacakan apa yang dikatakan oleh Alkitab di sana. Ini yang terakhir tentang masa depan yang kekal yang ada di dalam Kristus. Saya bacakan untuk kita. Firman Allah berkata demikian ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu ya, dan laut pun tidak ada lagi. Itu kata Alkitab ya. Ayat yang kedua dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya ya. Ayat yang ketiga dikatakan, saya bacakan untuk kita ya, kita akan lihat karena ini bagian yang terakhir ya. Ayat yang ketiga adalah dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah ya, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Ini luar biasa. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat yang 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat yang ke-6 saya bacakan kepada kita. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum ya dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin, firman Tuhan. Jadi ini yang saya bisa sampaikan kepada kita. Luar biasa. Kalau kita ada di dalam Kristus ya, ada 3 hal yang kita bisa alami ya. Ini hal-hal yang utama saja yang saya sebutkan kepada kita tadi adalah yang pertama, kalau kita ada di dalam Kristus, kita akan menikmati, kita akan lihat semua janji-janjinya Tuhan di sana. Yang kedua, kalau kita ada di dalam Kristus, ya, kita akan menikmati, kita akan melihat, kita akan memperoleh pengharapan di sana. Ada pengharapan di dalam Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, ada masa depan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi ini yang kita bisa alami, yang tentunya ya orang-orang yang di luar Kristus
sudah jelas sekali adalah tidak bisa melihat hal seperti ini, ya. Tidak mungkin orang-orang yang ada di luar Kristus akan melihat janji Tuhan. Tidak mungkin orang-orang di luar Kristus itu punya pengharapan yang tepat, ya, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang jelas, ya. Karena ternyata memang pengharapan yang memang benar adalah kalau kita berharap di dalam Kristus, kita berharap kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Kalau kita berharap di luar Kristus itu tidak akan pernah kita ketemu jawaban yang sebenarnya di sana. Tapi di dalam Kristus ada pengharapan. Yang terakhir, untuk masa depan kita akan lihat yang kekal itu tersedia buat kita. Yang terakhir yang kita baca ayat 1-7 adalah untuk kita masuk di dalam kehidupan baru dan kehidupan kekal. Ya, kita masuk di sana, itu harapan kita. Ya, itu masa depan kita, harapan dan masa depan kita. Itu janji Tuhan atas kita untuk kita bisa ada masuk di dalam satu kehidupan yang baru dan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Baik, puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada kita. Saya percaya bahwa kalau sebagai umat Tuhan kita tetap ada di dalam Kristus, kita ada di dalam Tuhan, nikmatilah janji-janji Tuhan yang luar biasa dan pengharapan yang besar, yang luar biasa, yang bisa dihasilkan di dalam Tuhan, dan semua hal yang kita mimpikan untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal, itu pasti akan diwujudkan bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mari pemain musik, dan mungkin nanti pelayan perjamuan kudus sebentar akan mempersiapkan diri untuk membantu bawakan roti dan anggur untuk kita sama-sama ambil bagian dalam perjamuan Asa Kudus sebentar. Dan mungkin saya mempersilakan untuk kita yang ada di rumah, kita persiapkan roti dan anggur kita yang mungkin kita bisa persiapkan dengan baik di rumah kita, ya kurang lebihnya saja dengan alat-alat gelas perjamuan yang seadanya di tempat kita, dan kita akan ambil bagian bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita bisa nikmati Tuhan di rumah kita masing-masing, apalagi ini dalam rangka perjamuan Asa Kudus. Kita percaya kita akan nikmati kasih, kuasa, dan semua janjinya yang ajaib dan luar biasa bagi kita. Mari, setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku, dan kita siapkan hati kita juga untuk kita ambil bagian dalam perjamuan Asa Kudus. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masalah.
hal yang tidak bisa diberi oleh dunia ini, yang tidak pernah dijanjikan oleh dunia ini, yang tidak pernah Tuhan kami dapatkan dalam dunia ini, yang tidak pernah kami lihat dalam dunia ini. Dan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus, atau hanya ada di dalam Allah. Kami dapatkan semua hal dan kami bersyukur. Ternyata dibandingkan kalau kami ada di luar Kristus, kami malah kehilangan segala-galanya. Sebab itu teguhkan oleh firman-Mu, Roh-Mu, setiap firman yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Dan kami percaya kami akan dikuatkan, dibangunkan iman kami kembali dikokohkan. Untuk kami bangga, kami harusnya terus berjuang. Karena kami lagi bukan ada di luar Kristus sekarang ini, tapi kami sudah ada di dalam Kristus. Perjuangan kami tinggal sedikit langkah lagi. Kami jalani hidup kami tidak perlu khawatir takut. Karena setelah kami ada dalam Kristus, semua kekayaan janji Allah sudah tersedia dan kami sedang menikmatinya. Tidak perlu kami khawatir, semua kebutuhan rohani jasmani kami ternyata ada di dalam Kristus. Engkau yang jamin hidup kami. Sebentar setelah kami dengar firman-Mu, kami akan bersekutu dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu. Perjamuan asa yang kudus yang ada di hadapan kami, kuduskan terlebih dahulu dengan kuasa-Mu Tuhan. Roti dan anggur ini, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Umat-Mu diberkati oleh Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dan kami semua juga yang akan ambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus yang ada di rumah-Mu di tempat ini, kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami akan bersekutu dengan Engkau, layakkan kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur alaskan doa kami. Kami terima firman-Mu dan kami akan terima bersekutu dengan Engkau lewat perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Amin. Di Tuhan. Nyanyikan pujian, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Dan terakhir kita nyanyikan salibnya. Dan kita mau datang untuk perjamuan asa yang kudus. Sambil kita mungkin membagikan di rumah kita roti dan anggur dibagikan oleh bapak rumah tangga sebagai imam di keluarga. Roti dan anggur dibagikan dan kita ikuti di gereja langkah selanjutnya untuk kita bersekutu dengan Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Mari nyanyikan pujian, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Roti dan anggur sambil dibagikan untuk kita termasuk di rumah kita masing-masing. Sama-sama makasih Tuhan. Ingat kasihnya. Oh
Kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Angkat roti yang ada di tangan kita dan dengarkan pembacaan firman Allah terlebih dahulu. Dan kita yang ada di rumah bisa mengikuti seperti yang kita bisa lihat di gereja, dan kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, mari kita akan makan bersama roti yang sudah sampai di tangan kita. Tetapi firman Allah berkata, dan iman kita bahwa ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi iman kita berkata ini adalah tubuh Kristus dan darah Kristus. Kurang lebih sudah tercurah 2000 tahun yang lalu, hanya untuk menyelamatkan dan untuk menolong dan meluputkan saya dan saudara sekalian. Mari kita makan bersama tubuh daripada Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makan bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan ucapan terima kasih syukur kita kepada Tuhan di mana kita berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pindahkan cawan ke tangan kanan kita dan dengarkan pembacaan firman Allah selanjutnya. Firman Allah berkata demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman ini bukan lagi anggur biasa, tetapi ini darah Kristus, kata Alkitab, dan iman kita juga meresponi demikian. Sebab itu mari kita bersekutu dengan darahnya yang sudah menebus, menyucikan dosa kita. Mari kita bersekutu bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum bersama darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah Kristus bukan cuma menyucikan dosa kami Tuhan, mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami. Tapi kami percaya termasuk akan melindungi kami Tuhan, meluputkan kami dari segala macam kesulitan dan mara bahaya yang ada, meluputkan semua umat-Mu dari kesulitan yang sedang dihadapi sekarang ini di hari ini. Kekhawatiran, ketakutan Tuhan, darah Kristus kalau ada di dalam kami, membungkus kami dengan kuasa-Mu, kami aman. Iman kami berkata kami aman karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih. Firman Allah berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah terima perjamuan Asa yang kudus, dan kami sudah terima Tuhan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya umat-Mu di mana mereka berada, yang ikut ambil bagian bersama dengan kami, yang sakit nanti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam kesulitan persoalan ada jalan keluar, ada pengharapan, ada Engkau yang bersama dengan kami, ada kesanggupan, kemampuan, ada hikmat, ada mujizat, ada janji Allah yang bersama dengan kami umat-Mu. Mengucap syukur untuk firman-Mu dan untuk perjamuan Asa yang kudus. Kami akan melanjutkan ibadah kami, memberikan persembahan kami, baik untuk persembahan diakonia yang kami berikan seperti biasa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga persembahan kami untuk kelanjutan pekerjaan Tuhan di sini. Engkau berkati semuanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dimanapun kita berada sedang dimana sekalian, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, bahwa janji Tuhan hidup dalam setiap kehidupan kita yang mengerti nama Tuhan. Baiklah, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian Allah Bapa Yesus Tuhan, karena Dia hidup sehingga kita boleh ada selama saat ini, karena Dia hidup sehingga kita boleh ada sampai kapanpun. Yesus namanya menyembuhkan.
yang kita berikan buat pekerjaan Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Pujian, terima kasih atas semua persembahan kita yang kita bisa beri untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga kalau ada kita yang kembalikan diri Tuhan, kiranya Tuhan berkati semuanya, dan Tuhan akan didik dari tempat yang maha tinggi semua apa yang kita lakukan, karena semata-mata ini semua untuk jalannya pekerjaan Tuhan yang percayakan kepada kita bersama. Dan sebagai pengumuman seperti biasa, jadi karena kegiatan kita juga masih tetap harus berlanjut untuk tetap masih ada di rumah beberapa hari ke depan, termasuk 1-2 minggu ke depan, atau fullnya mungkin nanti kita mulai lagi di Juni mungkin berita selanjutnya dari pemerintah. Kita percaya tetap kita akan di rumah kita masing-masing, dan kalau ada mungkin masih tetap lakukan aktivitasnya, tetap jangan lupa kita memenuhi semua standar-standar yang dianjurkan oleh pemerintah, memakai masker, dan juga jangan lupa untuk kita mencuci tangan. Dan juga kita di rumah kita jaga kesehatan kita. Jika mungkin kita bisa menyertakan ada mungkin vitamin yang kita bisa minum atau makanan-makanan yang sehat supaya kita tetap terjaga kesehatan kita. Dan kita akan lihat lebih dari itu, perlindungan Tuhan akan menyempurnakan semuanya, dan kita pasti aman bersama dengan Tuhan. Setiap hari sebagai pengumuman tetap kita bisa kunjungi, ada doa antara jam 8 sampai jam 10, saudara boleh ambil bagian di sana. Dan kami di Pasur itu setiap hari dijalankan sekaligus dengan ada membaca Alkitab di sana, dan setiap hari kita lakukan. Dan saya pun selama ada doa puasa daripada bulan puasa daripada Muslim ini, setiap hari juga saya coba mengikuti, karena ini adalah untuk kita semua juga, untuk ambil bagian setiap hari berdoa dan berpuasa, karena tidak ada ruginya untuk kita juga ya. Kita ambil bagian karena selain bisa meneguhkan iman kita, menambah kekuatan kita juga, rohani iman kita, itu bisa berdampak kepada umat Tuhan, jemaat. Kami juga bisa berdoa khusus untuk jemaat, dan bisa juga menyampaikan setiap beban-beban yang jemaat sampaikan kepada kami. Puji Tuhan, mari kita akan jumpa lagi nanti minggu depan, tentunya tanggal 10 berarti ya, kalau tanggal 3, dan kita akan sama-sama lagi bisa beribadah di rumah kita masing-masing sambil menyaksikan siaran langsung lewat yang kita siarkan lewat WA Group dan juga lewat FB kita. Saya harapkan kalau jemaat yang punya FB mungkin segera add FB keluarga besar jemaat GBD El Shaddai, untuk kita bisa lihat langsung semua berita-berita tentang gereja di sana dan kegiatan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk semua pelayan-pelayan yang ambil bagian pada hari ini. Kita akhiri ibadah kita ini dengan doa. Mari kita nyanyikan pujian Besar Anugerahmu. Kita nyanyikan refnya saja, dan kita datang dalam doa untuk kita terima berkat. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Mari sama-sama dua kali kita ulangi refnya saja. Besar anugerahmu, Kami
berkat-Mu, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Semua kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Engkau berkati. Umat-Mu yang sudah berbakti bersama-sama dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan Asih Kudus tanggal 3 Mei 2020 pada hari ini, Engkau memberkati semuanya. Dan umat-Mu juga di rumah yang sudah Tuhan ambil bagian dengan persembahan mereka, pemberian mereka, atau juga ambil bagian dalam perjamuan Asih Kudus, Engkau berkati semua mereka Tuhan. Akan kami percaya semua umat-Mu Tuhan dalam berkat Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini, sepanjang bulan Mei yang berjalan ini. Tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa-Mu, keluar masuk rumah mereka, bahkan setiap mereka bepergian dalam semua kegiatan mereka bisa mereka kerjakan yang harus mereka lakukan. Engkau beserta dan bersama dengan umat-Mu Tuhan. Berkati mereka, pelihara mereka, lindungi mereka, semua apa yang menjadi pekerjaan usaha mereka, kesehatan, kekuatan mereka, kebutuhan, keperluan mereka cukup adakan semuanya. Sekolah anak-anak kami yang tetap di rumah, mereka masih tetap Tuhan mengikuti sekolah lewat Tuhan online. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami tetap mereka diberikan kepandaian, kepintaran dari Tuhan, serta kesehatan, kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih kami semua boleh alami sepanjang minggu ini keselamatan, pertolongan, bahkan kasih anugerah Allah yang sangat limpah melampaui segala akal, hati dan pikiran kami. Akan kami lihat itu memelihara kami semua dalam Kristus Yesus. Dan kami sebentar sebelum pulang kami tetap berdoa kepada Tuhan, tolong kiranya untuk pemerintah bangsa kami Indonesia, yang berdoa kepada Tuhan, tolong kiranya terus Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, mereka di pemerintah, baik daerah, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, desa, bahkan dusun, bahkan semua mereka Tuhan yang Tuhan tugaskan untuk membantu sampai Tuhan menyelesaikan masalah COVID-19 ini atau Corona ini. Tuhan, kami berdoa baik BNPT atau Menteri Kesehatan, kami berdoa semua yang sudah bekerja Engkau memberkati, apalagi dokter-dokter, suster mereka yang bekerja di rumah sakit, mampukan, sambutkan mereka, beri sukacita spesial dalam hati mereka untuk mereka mengerjakan tugas mulia ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, supaya mereka boleh menyelamatkan, membantu banyak orang diluputkan dari penyakit ini ya Tuhan. Makasih apabila juga kami Tuhan umat-Mu Tuhan, walaupun ada di rumah, tetap Engkau bersama dengan kami, bahkan tetap Engkau melindungi dan pelihara kami Tuhan dalam berkat-Mu. Akhirnya kami akan Tuhan pulang sebentar, kami akan kembali Tuhan ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan, setelah kami beribadah, biarlah berkat Tuhan jadi milik bagian kami. Angkat tangan-tangan kita di mana kita berada, di rumah kita masing-masing, terima berkat Tuhan pada hari ini. Biarlah berkat rahmat yang datang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, bahkan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan jadi milik bagian kita sebagai umatnya yang percaya kepada Tuhan. Akan kita rasakan, akan kita alami dalam hidup kita sepanjang minggu yang berjalan ini, sepanjang bulan ini, tahun ini, bahkan sampai hari Maranatha, kedatangan Yesus kembali. Berkat Tuhan ini kita akan terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya aminkan firman Tuhan, dan kita akan nyanyikan pujian. Bapa, terima kasih.